Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 8 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten akan kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Dijadikan destinasi wisata Kota Cilegon, ratusan relawan bersihkan situ Rawa Arum. Pemprov Banten mendukung peningkatan infrastruktur jalur kereta api. Dinas Koperasi UKM Kota Serang selenggarakan jalan santai dalam rangka Hari Jadi Koperasi ke-75. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di Provinsi Banten, Pemprov Banten mendukung pembangunan infrastruktur jalur kereta api, di antaranya pembangunan jalur rel Ganda Maja Rangkas Bitung dan jalur rel Rangkas Bitung Serang Merak. Selengkapnya reporter Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang melaporkan untuk Anda. Pemerintah Provinsi Banten mendukung peningkatan infrastruktur jalur kereta api di wilayah Provinsi Banten sebagai upaya untuk memperlancar mobilitas masyarakat setempat. Pembangunan jalur rel Ganda Maja Rangkas Bitung dan pembangunan Rangkas Bitung Serang Merak sebagai upaya elektrifikasi untuk pelayanan KRL di Banten. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta Banten, Rode Paulus Gagok Pujono menjelaskan, kegiatan perkeretaapian telah dirancang di wilayah Provinsi Banten. Direncanakan kegiatan pembangunan tahap 2 tahun 2023 mendatang sebagai pelaksanaan pembangunan stasiun Rangkas Bitung tahap 2 dan jalur Rangkas Bitung Pandeglang. Sementara pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten M. Tranggono mengatakan pihaknya akan terus mendukung peningkatan infrastruktur perkeretaapian untuk memperlancar mobilitas masyarakat Banten. Kementerian Perhubungan telah menyusun program dalam peningkatan pelayanan perkeretaapian di wilayah Provinsi Banten melalui pembangunan prasarana dan pelayanan maupun aktivitas jalur kereta api yang akan dioperasikan. Diharapkan pembangunan jalur tahap 2 menjadi mode transportasi untuk memudahkan masyarakat Banten maupun di luar Provinsi Banten. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, situ Rawa Arum yang berada di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon akan dijadikan salah satu destinasi wisata Kota Cilegon. Beberapa waktu lalu, ratusan relawan dari berbagai instansi seperti Lanal Banten, Dinas Lingkungan Hidup, Tagana, Basarnas, serta masyarakat sekitar beramai-ramai membersihkan situ Rawa Arum tersebut. Berikut laporan Reni dari Sam Radio Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon akan menjadikan situ Rawa Arum untuk dijadikan destinasi wisata sekaligus menjadi aset Pemkot Cilegon. Atas dasar itu, ratusan relawan dari berbagai instansi seperti dari Lanal Banten, Dinas Lingkungan Hidup, Tagana, Basarnas, LSM Gapura, Pengcap Porsi, serta masyarakat sekitar beramai-ramai membersihkan situ Rawa Arum tersebut. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengatakan pemerintah Kota Cilegon akan menjadikan situ Rawa Arum sebagai salah satu objek destinasi wisata di Kota Cilegon. Selain sebagai destinasi wisata, situ Rawa Arum juga akan dijadikan sebagai rest area untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran. Untuk itu Pemkot Cilegon akan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan juga sejumlah pihak dalam mewujudkan rencana tersebut. Dijadikannya sebagai salah satu destinasi wisata, situ Rawa Arum diharapkan bisa meningkatkan PAD bagi Pemkot Cilegon. Demikian Reni dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Dinas Koperasi UKM Perindak Kota Serang melakukan kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Hari Jadi Koperasi ke-75 tingkat Kota Serang. Laporan selengkapnya Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang.
Dinkop UKM Perindak Kota Serang menggelar acara Gerak Jalan Sehat dalam rangka Hari Jadi Koperasi ke-75 di tingkat Kota Serang Jumat 5 Agustus 2022. Titik kumpul Jalan Sehat kali ini berlokasi di halaman Puspemkot Serang hingga melingkar bundaran KSB dan kembali lagi ke Puspemkot Kota Serang. Hadir dalam kesempatan ini Wali Kota Serang Syafruddin, Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuluddin, seluruh Kepala OPD Kota Serang dan seluruh peserta Jalan Sehat. Wali Kota Serang Syafruddin menyampaikan bahwa atas nama Pemkot Serang mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana dan stakeholders yang telah menyelenggarakan Jalan Sehat pada tahun ini. Peserta Jalan Sehat kali ini terdiri dari pelajar tingkat sekolah dasar sekota Serang dan sekolah menengah pertama sekota Serang, juga seluruh pegawai koperasi sekota Serang. Syafruddin bersyukur di tahun 2022 ini koperasi mulai menggeliat bangkit kembali dan UMKM mulai bangkit dan kemudian perdagangan juga mulai tumbuh serta ekonomi di kota Serang mulai berkembang. Syafruddin juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah support, berpartisipasi, serta kontribusinya dalam memeriahkan acara Jalan Sehat ini dengan memberikan begitu banyak door prize kepada peserta Jalan Sehat. Kemudian Syafruddin kembali mengingatkan bahwa sebentar lagi Pemkot Serang akan merayakan Hari Jadi Kota Serang yang ke-15. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.